Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Di sini saya ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Sebelumnya, perkenalkan saya Emilia Dwi Putri, NPM saya C0C023071, saya dari kelas 1B. Baiklah, pada kali ini saya akan bacakan materi dari pertemuan pertama hingga terakhir. Jadi pertama itu ada hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki fungsi, yaitu diantaranya lambang kebanggaan, kebangsaan, kemudian sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kemudian juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antara sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan alat penghubung pada tingkat nasional, dan antara itu ada alat pengembangan pengetahuan dan ilmu teknologi. Lanjut, yang kedua ada sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa menurut Krida Laksana 2001-167, Fisman 1986, dan Rusiana, yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Kemudian ada ciri sikap bahasa. Itu yang pertama ada kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kemudian ada kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa, yaitu awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Selanjutnya ada komponen bahasa, komponen sikap bahasa, yaitu ada komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Terus lanjut ada jenis sikap bahasa. Jenis yang pertama itu sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua itu sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Lanjut, yang pertemuan 3 ada teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penggal ilmu pengetahuan. Yang pertama ada bentuk tulisan secara umum, yaitu ada prosa. Prosa itu terbagi menjadi dua. Ada prosa fiksi dan non-fiksi. Yang fiksi itu contohnya novel, cerpen, dan lain-lain. Kemudian non-fiksi itu ada hasil kajian pustaka, hasil dari proses penelitian. Lanjut ada puisi. Puisi itu juga ada dua, yaitu puisi lama, contohnya mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair. Kemudian ada puisi baru, contohnya balada, himne, dan lain-lain. Dan antara itu ada drama, contohnya itu tragedi, komedi, opera, melodrama, dan banyak lainnya. Lanjut ke tulisan akademik. Pertama itu pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses pengkajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Kemudian bentuk tulisan ilmiah itu ada hasil kajian pustaka, dan itu hasil dari proses penelitian. Dan antara itu yang C itu sistematika tulisan ilmiah.
terbagi menjadi dua, yaitu hasil kajian pustaka seperti halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, yang kedua itu hasil dari proses penelitian. Ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, pada pertemuan 4 itu ada menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital itu ada Mendeley, PDF Drive, dan lain-lain. Mendeley itu aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley itu ada Mendeley Desktop, Mendeley Web, Mendeley Reference Manager, dan lain-lain. Kemudian ada materi presentasi ilmiah. Jadi hakikat presentasi ilmiah itu merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan peneliti, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Kemudian, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi saran atau komunikator, kemudian ada media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Presentasi yang hebat itu terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Lanjut, ada komponen presentasi ilmiah, itu komunikator atau orang yang memberi pesan, media atau yang akan ditayangkan, kemudian ada audiens atau orang yang menerima pesan. Alur presentasi itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Lanjut pada pertemuan 6 dan 7, yaitu tentang mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan itu yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu, memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Tanjung dan Ardial tahun 2021, Annual 2018, dan Kemendikbud 2023. Adapun sistematika proposal kegiatan, itu yang pertama ada judul, kemudian ada daftar isi, kemudian yang ketiga itu ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 gambaran umum secara rencana usaha, kemudian bab 3 metode pelaksanaan, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka pertemuan. Baik, selanjutnya ada pertemuan 7 dan 8, itu tentang pengertian proposal dalam buku modul pembelajaran Bahasa Indonesia milik Kementerian Kemendikbud dan Budayaan. Dijelaskan bahwa proposal merupakan rancangan kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada fungsi proposal penelitian. Proposal itu tidak hanya digunakan untuk menjalankan suatu acara saja, namun juga dipakai untuk membuat sebuah penelitian. Meskipun membentuk sebuah proposal, tapi terdapat perbedaan antara proposal untuk kegiatan dan penelitian. Kemudian, mengajukan penelitian ilmiah dengan adanya proposal penelitian, kita bisa mengajukan hasil karya ilmiah yang sudah kita teliti secara resmi, sehingga hasil penelitian yang sudah kita buat juga mendapat keabsahan. Ringkasan singkat dari penelitian proposal. Penelitian proposal merupakan sebuah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang kita usulkan. Jadi, di dalam proposal penelitian ini, kita bisa menguraikan sejumlah poin penting tentang penelitian kita.
Untuk membuat proposal kegiatan dan ilmiah, tentu kita harus memiliki sistematika yang baku. Jadi tidak bisa dibuat secara asal-asalan saja. Sistematika proposal dimulai dari halaman judul yang jelas, kemudian ada isi hingga rumusan masalahnya. Berikut contoh sistematika proposal ilmiah. Halaman judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, yang isinya itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 itu ada tinjauan pustaka, seperti review literatur, bahasa konseptual, kerangka teori atau hipotesis. Kemudian di bab 3 itu ada metodologi. Isinya itu metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan ada daftar pustaka. Selanjutnya ada lampiran. Dan antara itu ada lampiran ya. Metode pengumpulan data atau metode kuantitatif itu yang pertama ada survei kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar survei kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Kemudian yang kedua itu ada dataset statistik, yaitu menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Selanjutnya materi tentang hakikat penelitian. Apa sih penelitian itu? Nah, menurut Yosef tahun 1979 itu, penelitian adalah art dan science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian juga akan memberi ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Kemudian pengertian penelitian menurut Kerlinger 1986 adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasar pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Komponen suatu rancangan peneliti meliputi yang pertama itu ada masalah, bentuk atau jenis data yang dibutuhkan, kemudian tujuan penelitian, kepentingan atau signifikansi, kemudian masalah sampling, masalah jadwal kegiatan, masalah organisasi dan alokasi biaya, hipotesis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pola dan sistematik laporan. Urgensi penelitian. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan peneliti. Setiap orang itu mempunyai motivasi yang berbeda. Di antaranya itu dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa peneliti merupakan refleksi dari keinginan manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Apa sih manfaat dari penelitian itu? Manfaatnya itu diantaranya bisa jadi yang pertama itu adalah hasil penelitian dapat dijadikan gambaran tentang keadaan dan kemampuan sumber daya yang ada. Yang kedua itu adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan ataupun suatu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu proyek sehingga dapat dicarikan upaya untuk menanggulanginya. Dan yang ketiga itu, hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijaksanaan atau menyusun strategi pengembangan suatu proyek. Dan yang terakhir itu ada hasil penelitian dapat melukiskan tentang kemampuan dalam bidang pembiayaan, peralatan, pembekalan, tenaga, kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang sangat berperan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu proyek penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya itu ada mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini ialah
tahap di mana seseorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Biasanya peneliti menggunakan kuesioner khususnya dalam penelitian-penelitian jenis ex post facto. Kemudian membuat kuesioner dan jadwal interview. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk mengambil data. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat kuesioner dengan baik. Selanjutnya, menggunakan komputer untuk analisis data. Dengan berkembangnya teknologi komputer yang semakin canggih dan dituntutnya melakukan penelitian secara cepat serta memungkinkan besarnya jumlah data, maka seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisis data. Kemudian itu ada menulis laporan hasil penelitian. Tahap akhir dalam peneliti ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Ada apa saja sih jenis-jenis penelitian? Berdasarkan jenis datanya itu, ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Kalau berdasarkan bidang yang diteliti, itu ada penelitian sosial dan penelitian eksakta. Kemudian berdasarkan tempat penelitiannya itu ada penelitian lapangan, kemudian ada penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Berdasarkan teknik yang digunakan, itu ada survei research atau penelitian survei, dan eksperimen research atau penelitian eksperimen. Kalau berdasarkan keilmiahan, itu ada penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah atau tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Berdasarkan penggunaan hasil penelitian dasar, itu adalah penelitian terapan berdasarkan tujuan, eksploratif atau pengembangan verifikatif. Berdasarkan bidang ilmu, itu social science, natural science, engineering. Berdasarkan taraf penelitian, itu penelitian deskriptif, penelitian inferensial, penelitian teoritis, penelitian rekayasa, penelitian deduktif, penelitian induktif, grounded research. Menurut pendekatan, penelitian longitudinal atau bujur, penelitian cross-seksional atau silang. Menurut tingkat eksplanasi, penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif. Menurut caranya, penelitian operasional itu penelitian tindakan, penelitian eksperimen atau dari caranya. Bagaimana cara melakukan penelitian? Berikut ini merupakan langkah-langkah umum yang bisa dijadikan pedoman. Yang pertama itu, kita harus mencari topik yang menarik perhatian. Yang kedua itu, membuat pertanyaan penelitian yang menarik. Mengapa, bagaimana, di mana. Kemudian tentukan alasan atau rasional dari penelitian kita. Kemudian rumuskan tesis penelitian kita dengan mempertimbangkan 3 langkah sebelumnya, yaitu topik, tujuan, dan rasional. Kemudian tentukan metode pengolahan data atau seperti kualitatif atau kuantitatif. Kemudian itu klasifikasi data, seperti identifikasi variabel. Berikan alasan mengapa variabel tersebut dipilih dan perlu diidentifikasi. Kemudian, tentukan pola paradigma penelitian kita. Selanjutnya, tentukan khasanah, buku-buku teks, jurnal-jurnal, artikel-artikel dengan mempertimbangkan elemen variabel yang ada. Kemudian, analisis data berdasarkan jenis penelitian atau metode penelitian, seperti analisis data statistik atau non-statistik. Kemudian itu, beri kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data penelitian kita, berpikir logis, deduktif, dan induktif. Dasar penalaran dalam logika ada 2, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif itu kadang disebut logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif
argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Kemudian argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Kemudian metode pengumpulan data, itu ada metode kuantitatif. Yang pertama, survei kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Penelitian melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Kemudian dataset statistik. Menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Kemudian wawancara. Metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara itu merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Kemudian itu observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Metode kualitatif itu yang pertama ada teknik wawancara. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Kemudian observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Kemudian teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian berupa tertulis, film, dan gambar. Kemudian teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara pemeriksaan kebenaran data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda. Dengan menggunakan suatu metode yang sama, peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama sebagai serempak. Kemudian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk testimoninya, testimoni dari pengajaran Bapak, itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah menjelaskan materi dengan sangat jelas, terperinci. Kemudian cara-cara Bapak dalam menjelaskan itu dapat dengan mudah dipahami dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.